Bayangkan sebuah tuduhan besar yang dilemparkan kepada sosok nabi besar seperti Musa. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul dan mengaku bahwa ia dihamili oleh Nabi Musa. Kita telusuri kisah penuh misteri dan fitnah ini dalam video kali ini. Tidak ada tuduhan yang lebih besar dari fitnah yang ditujukan kepada seorang nabi. Seorang wanita cantik tiba-tiba mengklaim bahwa dirinya dihamili oleh Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa menghadapi tuduhan yang begitu berat ini? Apakah wanita tersebut benar-benar berkata jujur? Atau ada agenda tersembunyi di balik semua ini? Tunggu dulu, sebelum kita terburu-buru menilai, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman dan seislam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi yang paling agung dalam sejarah, yang dikenal karena perannya yang sangat penting dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun. Dia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan penuh keberanian, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Kisah Nabi Musa yang terekam dalam Al-Quran dan Taurat memperlihatkan banyak ujian dan cobaan yang harus dia lalui dalam menjalankan misinya sebagai nabi. Salah satu ujian terberat yang dihadapi Nabi Musa adalah fitnah yang dilontarkan terhadapnya oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan reputasinya. Sebagai pemimpin yang dihormati, keberhasilannya memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan membuat banyak orang merasa iri, dan beberapa dari mereka mencoba menjatuhkan Nabi Musa melalui berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Fitnah ini termasuk tuduhan bahwa Nabi Musa memiliki cacat fisik dan bahkan tuduhan moral lainnya, yang bertujuan untuk merusak citranya di mata kaumnya. Namun, Allah selalu memberikan pertolongan dan melindungi Nabi Musa dari fitnah-fitnah tersebut. Salah satu peristiwa yang menggambarkan ini adalah kisah ketika Nabi Musa diuji dengan fitnah mengenai kesehatannya. Dalam salah satu riwayat, kaumnya menuduh bahwa Nabi Musa memiliki penyakit kulit karena dia selalu mandi sendirian, berbeda dengan kebiasaan mereka. Allah kemudian membersihkan namanya dengan mukjizat, ketika sebuah batu yang dibawa oleh malaikat membawa pakaiannya saat dia sedang mandi, dan kaumnya melihat bahwa tubuhnya sehat dan tidak cacat. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan mereka tidak benar. Fitnah yang dihadapi oleh Nabi Musa tidak hanya datang dari orang-orang biasa, tetapi juga dari korupsi moral dan ketidaktaatan di kalangan Bani Israel sendiri. Misalnya, salah satu tokoh yang menentang Nabi Musa adalah Korah, Karun, seorang yang sangat kaya dari kalangan Bani Israel yang dengan sombong menolak ajaran Musa dan menimbulkan fitnah di antara umat. Akibat kesombongan dan ketidaktaatannya, Allah menurunkan hukuman kepada Karun dengan menenggelamkannya beserta seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Meskipun sering difitnah dan dihadang dengan berbagai cobaan, Nabi Musa selalu menunjukkan keteguhan dan keimanan yang luar biasa. Dalam setiap ujian, Musa selalu mengandalkan petunjuk dari Allah dan tidak pernah goyah dalam menjalankan misi kenabiannya. Sikapnya yang tegas namun penuh kelembutan dalam menyampaikan kebenaran membuatnya terus dihormati oleh mereka yang mengikuti ajarannya. Kisah tentang seorang wanita yang menuduh Nabi Musa telah menghamilinya merupakan salah satu fitnah yang sangat berat yang dihadapi oleh beliau. Tuduhan semacam ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memiliki potensi untuk merusak reputasi seorang nabi yang sangat dihormati oleh umatnya. Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Musa tentu dijaga kehormatannya oleh Allah. Tuduhan semacam ini bisa menjadi ujian besar bagi keimanan umatnya, serta tantangan dalam mempertahankan kedudukan Musa sebagai pemimpin spiritual dan moral. Menurut beberapa riwayat, fitnah ini berawal dari niat jahat sekelompok orang yang tidak menyukai Nabi Musa. Mereka berusaha menodai kehormatannya dengan cara apapun, termasuk melalui tuduhan yang sangat serius seperti zina. Wanita cantik tersebut diiming-imingi sejumlah uang oleh para pembenci Musa untuk membuat tuduhan palsu bahwa Nabi Musa telah menghamilinya. Ini adalah upaya mereka untuk menjatuhkan Musa di mata kaumnya dan merusak kepercayaan yang telah terbangun di antara Nabi Musa dan umatnya. Namun, dalam kisah ini, Allah segera turun tangan untuk meluruskan fitnah yang dilontarkan terhadap Nabi Musa. Wanita tersebut, yang awalnya bersekongkol dengan para penfitnah,
merasa ditekan oleh rasa bersalah yang sangat besar. Dalam sebuah pertemuan di hadapan kaumnya, wanita tersebut, dengan penuh penyesalan, akhirnya mengakui bahwa tuduhannya adalah kebohongan semata. Dia menyatakan bahwa dia telah disuap untuk membuat klaim palsu tentang Nabi Musa. Kebenaran pun terungkap, dan Nabi Musa terbebas dari fitnah yang bisa menghancurkan reputasinya. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menyingkap kebenaran di tengah tuduhan palsu yang diarahkan padanya, sebuah keajaiban luar biasa terjadi. Dalam suasana yang tegang dan penuh ketidakpastian, di depan banyak saksi, Allah menunjukkan kuasanya melalui sebuah mukjizat yang tak terbantahkan. Wanita yang sebelumnya mengaku telah dihamili oleh Nabi Musa tiba-tiba mengalami perubahan fisik yang ajaib. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda yang secara jelas memperlihatkan bahwa ia telah berbohong. Perubahan tersebut tidak hanya mengejutkan orang-orang yang hadir, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kehadiran kuasa Allah. Mereka yang menyaksikan mukjizat ini pun langsung menyadari bahwa tuduhan terhadap Nabi Musa hanyalah fitnah belaka, dan wanita itu telah bersekongkol dengan para musuh Musa untuk mencemarkan nama baiknya. Namun, dengan keajaiban ini, Allah menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang di atas kebohongan. Setelah keajaiban tersebut terjadi, wanita itu tidak hanya dipermalukan di depan halayak ramai, tetapi juga menerima hukuman atas kebohongannya. Hukuman ini adalah bentuk pembalasan dari Allah atas kesalahannya yang serius, karena fitnah yang ia lontarkan bukan hanya terhadap seorang manusia biasa, tetapi terhadap seorang nabi yang diutus untuk membimbing umatnya. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi semua orang yang menyaksikan, bahwa Allah selalu melindungi para nabi dan utusannya dari fitnah, dan bahwa kebenaran akan selalu terungkap, meskipun kebohongan awalnya tampak mendominasi. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang beratnya dosa fitnah dan kebohongan, serta pentingnya untuk selalu menjaga kehormatan dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Dengan terungkapnya kebenaran ini, Nabi Musa kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari umatnya, dan Allah memperkuat kedudukan beliau sebagai pemimpin yang dilindungi dan diberkahi olehnya. Kisah ini memberi kita pelajaran penting tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga keimanan serta kesabaran dalam menghadapi tuduhan yang tidak benar. Nabi Musa menunjukkan ketenangan, kesabaran, dan kepercayaannya kepada Allah dalam situasi yang sulit. Ini juga mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu terungkap, meskipun ada yang berusaha menutupinya dengan kebohongan. Tuduhan dan fitnah adalah ujian berat bagi siapa saja, termasuk para nabi. Namun, kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita bahwa selama kita tetap teguh dalam kebenaran dan percaya kepada pertolongan Tuhan, kebenaran pasti akan menang. Di zaman sekarang, kita juga sering melihat fitnah di mana-mana, baik itu di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita berhati-hati dalam berbicara dan jangan mudah percaya pada segala tuduhan tanpa bukti. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang fitnah yang dialami oleh Nabi Musa ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di zaman sekarang? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berhati-hati dalam setiap langkah hidup.